Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nah, ini sering banget ditanya nih ya. Saya juga bingung nih, kenapa kok masih banyak yang nanya yang kayak gini doang ya. Ini kayak gini mah gampang banget ya, dari SMP pun udah diajarin nih cara menyelesaikan atau membuat grafik dari fungsi kuadrat ya. Sekarang sampai kelas 3 pun masih kebingungan ya. 3 SMA, bukan 3 SD. Oke. Ya, kita pertama tuh sama nyarinya. Kita cari titik potong terhadap sumbu Y ya. Berarti apa tadi kalau titik potong terhadap sumbu Y? X-nya 0 ya, berarti kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan, maka dia akan mendapatkan sebuah nilai Y ya. Y sama dengan masukin 0 kuadrat ya, kita dapat langsung Y nya sama dengan min 3. Maka persamaan titik yang kita peroleh apa? X nya 0, Y nya min 3. Gampang nih. Nah kemudian kita cari apa lagi? Kedua, tipot terhadap apa? SBX. Tipot itu titik potong ya. SBX berarti apa? Y nya sekarang gantian yang sama dengan 0. Maka kita kerjakan seperti ini. 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kok Fx nya diganti dengan 0? Ya Fx itu kan Y ya. Jadi kita ganti. Kan Y nya sama dengan 0. Nah untuk menyelesaikan ini gimana? Ya sebelumnya kalian harusnya udah bisa cara memfaktorkan atau mencari nilai dari persamaan kuadrat ini ya, nilai X ya. Ya, kalau lupa ya udah itu derita kalian ya. Karena matematik itu ilmu yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Oke? Tapi di sini saya tidak menjelaskan cara pemfaktoran, kita menjelaskan cara menggambar ya, mungkin nanti di video berikutnya. Setelah difaktorkan, kita menggunakan teorema hukum 0, yaitu X min 3 itu sama dengan 0, atau U ya, atau X plus 1 sama dengan 0. Kita dapat X sama dengan 3, kita dapat X sama dengan min 1. Nah cuman di sini X itu kan ada 2 ya, maka terciptalah X1 dan X2. Dari situ datangnya ya. Kalau misalkan nggak dibedain ya bingung ntar. Oke? Nah kita punya X1 nya 3. Titiknya apa? Nah kita kan butuh titik ya. Nah di sini berapa titiknya? Kan kita baru punya X. Titik itu X, Y. Nah Y nya berapa? Y1 juga kita punya. Ya 0. Y2 dia 0. Dari mana sih 0? Kok tahu? Ya kan titik potongnya terhadap sumbu X, nilai Y nya pasti 0. Maka titiknya ntar adalah 3,0 dan min 1,0. Jadi kita punya 3 titik apa aja? Yaitu 0, min 3, 3,0, min 1,0. Sebelumnya sebagai acuan kita lihat dulu koefisien dari X kuadrat. X kuadrat ini nilai A nya sama dengan 1. Nah nilai A sama dengan 1 ini berarti nilai A nya lebih besar dari 0 ya, positif. Maka ntar kurvanya seperti apa? Kurvanya seperti ini ya. Ini patokan utamanya. Oke, nah kita coba gambar ya. Kita letakkan titik-titik yang kita dapat tadi. Ya gimana? Di sini ya, gambar kurvanya terbuka ke atas ya. Kalau kita hubungkan ya begini. Apakah seperti ini kurvanya? Nah, kita belum tahu. Atau seperti ini kurvanya. Nah, kita belum tahu. Nah, disinilah di dalam fungsi kuadrat ini kita butuh satu lagi titik utama sehingga grafik tersebut bisa kita gambar dengan benar ya. Apa itu? Namanya titik puncak. Jadi di sini masih kurang, kita mesti cari yang ketiga, titik puncak. Kalau persamaan linear kita hanya butuh 2 titik, yaitu titik potong dalam sumbu X dan titik potong dalam sumbu Y. Tapi kalau di persamaan kuadrat dia dilengkapi, namanya titik puncak. Ya, titik puncak apa tuh? X puncak, Y puncak. Biasanya X puncak ini bisa kita tulis sebagai sumbu simetri dari fungsi. Nah, pertama kita cari adalah sumbu simetrinya ya. Sumbu X simetri, berarti kita perhatikan sumbu X-nya aja ya. Kita tahu bahwa sumbu simetri itu tengah-tengah. Dia yang membagi bagian di kurva itu yang sebelah kiri sama sebelah kanannya sama. Di mana dia? Ya, berarti tengah-tengah garis. Tengah-tengah dari mana? Dari 3 sama min 1. Tengah-tengahnya gimana? Ya, ini mencari tengah-tengah dari sebuah titik ya. Di sini kan ada tengah-tengah dari 1 sama 3 apa nih? Ya, tengah-tengahnya ya kita tahu min 1 itu adalah X1, 3 itu adalah X2. Tengah-tengahnya adalah, ya ini belajar lagi. Dulu udah pernah dijelaskan di sekolah.
tengah-tengah sebuah garis itu ya berarti dia dijumlahin terus dibagi 2 deh ya. Tuh, maka kalau kita hitung kita dapat adalah ya, kita dapat nih eksimetrinya bernilai 1. Nah, tapi ada juga yang mencari eksimetri itu dengan rumus ya. Apa rumusnya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, bolehlah rumus ini digunakannya karena gampang banget ngapalinnya. Eksimetrinya adalah min B per 2A. Apa sih min B? Nih min B. Min 2 ini adalah min B ya. Ini adalah B. B-nya nilainya min 2. A-nya nilai 1. Maka di sini min dari min 2 berarti 2 ya. Langsung aja ya. 2 dikali 1 2. Nah, sama kan? Eksimetri nilai 1. Berarti nanti di sini adalah 1 nih. Ini eksimetri namanya nih. Eksimetris ya, nilai 1. Nah, kalau kita buat grafiknya sih udah bentuk nih. Jadi kalau kita tarik dari 1 min 1 ke 3, pada saat dia ketemu eksimetri dia balik lagi nih ke sini. Nah, inilah grafiknya secara halus. Cuman di sini kita butuh sebuah koordinat titik yang berada pada di sini nih. Ini berapa nih nilainya nih? Kan kita baru punya 1 berapa dia? Nah, 1, Y puncaknya. Nah, Y puncak itu gimana nyarinya? Y puncak itu adalah fungsinya kita substitusi dengan nilai eksimetrinya, yaitu nilai F1. Maka kalau F1 berapa? Ya masukin aja ganti X dengan 1. 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 min 3. Berapa nilainya? Min 4 ya. Maka X puncaknya ini adalah nilainya min 4. Nah, di sini udah kebentuk dari kurvanya. Gampang kan? Ya, coba diulangi lagi video ini biar lebih mudah ya. Semoga mengerti. Jangan lupa di-follow ya. Terima kasih.